Hai semuanya, ketemu lagi di channelku Dapur Nyonya Ong. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat roti sobek coklat menggunakan levain atau ragi alami. Nah, untuk resep levain atau ragi alami ini sudah saya share di video saya sebelumnya. Nanti bisa dicek di video berikut ini ya teman-teman. Mau tahu cara buatnya? Ayo nonton terus videonya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Atur waktu untuk menyiapkan levain itu sekitar 3-4 jam sebelum saat pembuatan roti. Ambil 2 sendok makan starter yang telah kita pelihara sebelumnya. Banyaknya starter itu disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk membuat roti. Hari ini saya akan membuat roti dari 200 gram terigu. Karena itu starter ini saya feeding dengan 25 gram terigu dan 25 gram air. Nah, ini cukup diaduk menggunakan sendok kayu atau boleh juga menggunakan sumpit kayu. Usahakan jangan menggunakan tempat atau alat-alat yang terbuat dari metal. Menurut yang saya baca dan yang saya pelajari, alat-alat yang terbuat dari metal dapat memicu reaksi kimia. Beri karet gelang agar kita tahu perkembangan ragi. Jika ragi sudah naik 3 kali lipat atau bisa dilakukan tes mengambang di atas air, artinya ragi sudah siap untuk dijadikan roti. Selamat mencoba. Kali ini saya akan mencoba menggunakan metode autolisis. Siapkan wadah, lalu masukkan 80 ml susu cair dan 50 gram gula pasir. Ini cukup diaduk saja hingga rata. Resep roti kali ini cukup simpel ya teman-teman, karena kita tidak melakukan proses pengulenan. Nah, semuanya ini akan kita lakukan dengan metode autolisis yang sangat simpel. Cukup diaduk-aduk saja dan nanti akan diadon hanya sebentar saja. Masukkan 1 butir kuning telur, campurkan asam rata. Nah, kita masukkan 200 gram tepung terigu pro tinggi, lalu aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata dan homogen. Ini akan kita ulun sebentar. Mengulunnya itu benar-benar tidak menggunakan tenaga, hanya diulun agar adonan kelihatan lebih rata dan menyatu ya teman-teman. Nah, adonan cukup diadon seperti ini, dan ini akan kita tutup lebih kurang 30 menit menggunakan plastik wrap. Nah, setelah 30 menit kita akan cek adonan. Ternyata adonan sudah cukup lentur seperti ini ya teman-teman. Nah, berarti ini sudah bisa ya. Kita masukkan levain yang telah mengembang 3 kali lipat.
Lalu campurkan levain dengan cara diadon pelan-pelan seperti ini, hanya hingga levain menyatu dengan adonan yang telah kita autolisis sebelumnya tadi ya. Di sini saya menggunakan 50 gram butter cair karena butter yang sudah dicairkan itu akan lebih mudah menyatu dengan adonan. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Ini adonannya tidaklah berat, ini cukup ringan dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Jadi tidak seperti saat kita mengadon roti seperti biasanya. Kita angkat dan bulatkan adonan seperti ini. Jika terlalu lengket, kita bisa mengolesi tangan menggunakan minyak atau butter. Untuk roti yang menggunakan ragi alami ini, saat mengembang 2 kali lipat itu tidak bisa dipatokkan jamnya karena itu benar-benar harus disesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Bisa cepat, bisa juga sangat lama. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan kita pindahkan pelan-pelan saja menggunakan scraper ke meja kerja yang sebelumnya telah saya olesi dengan minyak atau butter. Adonan ini boleh dibagi menjadi 10 atau 9 bagian. Untuk besarnya itu terserah dengan selera kita masing-masing ya. Lalu bulatkan adonan. Pipihkan adonan, lalu beri isian tulip filling. Nah, isian tulip filling ini sudah saya masukkan ke dalam kulkas lebih kurang 2 sampai dengan 3 jam. Ini gunanya agar saat diisi ke dalam adonan roti ini akan lebih gampang karena isiannya itu tidak akan berlepotan. Lalu kita tutup bagian bawah adonan seperti ini dan usahakan jangan sampai bocor agar saat di oven nanti isiannya itu tidak akan bocor keluar. Kemudian ulangi langkah-langkah tadi dan lakukan hingga semua adonan habis. Diamkan adonan hingga mengembang 2 kali lipat.
Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, ini akan saya olesi dengan susu cair dan kuning telur. Lalu oven dengan suhu 170 derajat selama 25 sampai dengan 30 menit. Segera oles roti menggunakan butter begitu keluar dari oven. Nah, roti ini benar-benar sangat lembut. Serat-seratnya kelihatan begitu halus. Ternyata membuat roti itu tidaklah